Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Selamat hari Paskah, minggu yang cerah. Kita ada lagi bersama-sama untuk mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia sudah bangkit. Amin, saudara. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dia menang bagi kita. Musuh sudah dikalahkan. Sebab itu, biarkan ini pagi yang cerah ini, minggu Paskah, kita mau memuji bersama nama Tuhan. Tuhan luar biasa buat saudara dan saya. Kita dengan tubuh yang sehat, ini semua karena berkat kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan. Sama-sama kita akan mulaikan ibadah kita minggu Paskah pada pagi hari ini. Kita nyanyikan Ku ada sebagaimana Ku ada. Kita ada ini semua karena berkat kasih karunia Tuhan yang memelihara dan menjaga kita. Haleluya.
segala kekurangan kelemahan kami serahkan. Ibadah dari awal sampai akhirnya, biar urapan menyertai semua baik sebagai song leader, pemain musik, hamba-Mu yang memberitakan firman Allah. LCD Engkau berkati, biarlah kami menikmati hadirat-Mu, lawatan-Mu pada pagi minggu yang cerah ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah dari awal pertengahan sampai akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari sama-sama kita mau berkata, Yesus sudah bangkit 3 kali ya. Kita mau nyanyi sama-sama, kita mau angkat tangan. Kita cuma di rumah. Mungkin kita tidak ada di gereja karena keadaan. Tapi kita biar mau semangat kita untuk memuji Tuhan. Kita mau katakan 3 kali. Yesus bangkit, Yesus bangkit. Sambil angkat tangan kita semangat. 1, 2, 3. Yesus bangkit, Yesus bangkit, Yesus bangkit. Haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama kita menyanyikan Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus sudah bangkit. Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus bangkit. Berseraklah musuhnya. Yesus sudah bangkit. Hiduplah, masih hiduplah, masih kuasanya tulus dalam dan sampai kekal. Hiduplah, Dia sudah bangkit. Kita senang, kita bebas memuji Tuhan karena Tuhan baik. Tuhan yang menjaga, yang memberikan kehidupan, semangat karena Dia hidup. Haleluya, saudara, puji Tuhan. Sama-sama lagi kita menyanyikan anak Allah, alive, alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesus hidup
meskipun saudara di rumah, saya senang kita lihat begitu semangat. Kita tidak hilang semangat meskipun kita di rumah, tetapi kita tetap berdoa. Kita mau tetap semangat memuji Tuhan. Satu waktu Tuhan juga kumpulkan kita sama-sama di rumah Tuhan. Biarlah kita mau siapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan. Kita menyanyikan satu lagu yang berkata, Dia hiduplah, Dia hiduplah. Tuhan Yesus mulia di surga. Amin. Tuhan Yesus mulia di surga. Masuk dalam dunia yang panas. Berfirmanlah Tuhan bagi kami semua. Tuhan, biarlah berkat Paskah pada minggu pagi yang cerah ini, kami boleh mendapatkan berkat yang ajaib melalui firman Allah. Biarlah Tuhan Engkau tolong kami, urapan menyertai hamba-Mu yang memberitakan firman Allah. Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara Tuhan, terus bekerja Kudus melalui taburan firman Allah.
Terima kasih Tuhan, ampuni segala kekurangan kelemahan kami. Kami sedang berdoa dan kami sambut firman Allah dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ada haleluya. Haleluya. Tuhan. Ya, kita memperingati hari kebangkitan Tuhan dari antara orang mati. Pertanda bahwa Dia mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi semua orang yang percaya pada Dia. Kebangkitan Tuhan membuka pintu sorga bagi orang-orang yang percaya pada Tuhan. Bagi saudara dan saya, kita semua sesuai dengan janji firman Tuhan, yang percaya pada Tuhan Yesus tidak akan binasa, tapi peroleh hidup yang kekal. Haleluya. Pada minggu pagi ini kita akan membaca firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Korintus 15 ayat 20 sampai ayat 26. 1 Korintus pasal 15 ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-26. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi orang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena ada satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana Ia menyerahkan kerajaan pada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena Ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Tema kita pada pagi hari ini, kebangkitan Yesus, jaminan bagi orang percaya. Ayat 20 dari bacaan 1 Korintus 15 berkata, tetapi yang benar ialah bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati. Kata tetapi di sini yaitu untuk menegaskan kepada orang-orang yang tidak percaya bahwa Yesus benar-benar telah bangkit dari orang mati sebagai kebangkitan yang sulung. Yang pertama, seperti yang dikatakan, dan kemudian kebangkitan berikut akan menyusul orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Ayat 21 berkata, sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, yaitu manusia Adam. Saudara sekalian, yang dimaksudkan dengan maut di sini mempunyai 3 pengertian, yaitu kematian secara rohani,
pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, maka terputuslah hubungan dengan Allah Bapa di sorga. Oleh karena itu, saudara, pada Kejadian pasal 3 ayat 23, lalu Tuhan Allah mengusir dia, yaitu Adam dan Hawa, dari Taman Eden. Kedua, kematian secara jasmani. Di saat Adam dan Hawa berbuat dosa, maka proses kematiannya sudah mulai berlaku. Sehingga Kejadian 5 ayat 5 berkata, jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu kiamat. Yang ketiga, kematian kekal atau kematian selama-lamanya, yaitu terpisah dari hadirat Allah untuk selama-lamanya. Dalam Wahyu pasal 20 ayat 14, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Ayat yang ke-15 dari Wahyu 20 berkata, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan dalam lautan api. Saudara sekalian, inilah keadaan umat manusia. Saudara dan saya, kita semua umat manusia di dalam dunia ini. Tetapi puji Tuhan, sebab Allah telah menyediakan satu kesempatan terakhir bagi manusia untuk keluar dari kematian kekal, untuk keluar dari neraka, yaitu ayat 21 bagian B. Demikianlah juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi untuk kita keluar, untuk kita terlepas dari kematian kekal, terlepas dari neraka itu, ayat ini berkata, di dalam dia adalah oleh kebangkitan dari kematian oleh satu orang manusia, yaitu Yesus. Diadakan oleh kebangkitan dari kematian satu orang, yaitu orang yang bernama Yesus Kristus. Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Yesus adalah jalan keluar satu-satunya yang terakhir yang disediakan Allah, sekaligus merupakan jaminan bagi kita manusia untuk meluputkan diri dari kematian yang kekal itu, dari kematian di mana kita akan masuk ke neraka yang sangat mengerikan. Ayat 22, yaitu dengan meninggalkan atau keluar dari persekutuan dengan Adam, yaitu bicara daging, hidup yang lama, yang membawa maut, yang membawa kematian. Lalu kita masuk ke dalam persekutuan di dalam Yesus Kristus yang membawa kita untuk mewarisi hidup yang kekal. Ayat 23 dari 1 Korintus pasal 15 berkata, mulai dengan tetapi, yaitu bicara tentang kebangkitan manusia dari kematian. Tiap-tiap orang menurut urutannya.
Pertama, saudara sekalian, Kristus sebagai buah sulung atau yang pertama. Yesus setelah mati dikuburkan 3 hari 3 malam di dalam kubur. Kemudian dia dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus dan hidup untuk selama-lamanya. Maka dari dalam Matius pasal 28 ayat 6 berkata, "Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya." Sama seperti yang Yesus katakan. Dia tidak ada di sini, dan dia telah bangkit, mengalahkan maut. Dia mengalahkan maut. Pada waktu Yesus disalibkan, dia mati di atas bukit Golgota itu. Kemudian dia dikuburkan. Iblis dengan malaikat-malaikatnya sangat bersukacita. Mereka, orang-orang yang tidak percaya pada Yesus, pada waktu Yesus dikuburkan, mereka berkirim-kiriman selamat karena Yesus sudah mati. Yesus sudah kalah. Tetapi saudara sekalian, tidak 3 hari 3 malam kemudian terdengar berita Yesus telah bangkit. Pada waktu iblis dan pengikut-pengikutnya dan orang-orang yang tidak percaya mendengar Yesus telah bangkit, mereka sangat ketakutan karena Yesus dapat mengalahkan maut dan memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus. Yang kedua, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya, mereka yang percaya kepada Yesus. Kapankah ini terjadi? Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Itu yang kita sedang tunggu-tunggu semua saudara. Yaitu pada waktu kebangkitan pertama. Coba kita lihat dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16. Dia berkata, "Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga, dan mereka yang mati di dalam Kristus, yang persekutuan dengan Kristus, akan lebih dulu bangkit." Puji nama Tuhan, saudara. Orang-orang yang percaya, yang telah mati, orang yang percaya kepada Yesus yang telah mati, pada waktu Yesus datang kedua kali, mereka lebih dulu dibangkitkan. Mereka lebih dulu bertemu dengan Tuhan. Kemudian kita membaca 1 Tesalonika pasal 4 ayat 17 berkata, "Terangkatnya orang-orang hidup menyusul orang mati yang bangkit, terima Tuhan di angkasa." Ada pertemuan yang besar di angkasa antara orang yang mati telah dibangkitkan dan orang hidup telah dirubah sedemikian rupa, dan mereka pun terangkat ke angkasa bertemu dengan Yesus di angkasa. Satu peristiwa yang luar biasa, satu fenomena yang luar biasa yang kita sedang tunggu-tunggu dan sebentar lagi akan menjadi kenyataan. Tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah mulai terlihat. Oleh karena itu, berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus. Haleluya. Saudara, kebangkitan pertama adalah untuk hidup yang kekal bersama Tuhan Yesus Kristus. Coba kita lihat bersama di dalam Yohanes pasal 5 ayat 29a. Dia berkata, "Dan mereka yang telah berbuat baik
akan keluar dan bangkit untuk hidup yang kekal. Puji Tuhan. Satu berita yang sangat menyenangkan bagi manusia, bagi kita sekalian yang percaya kepada Yesus. Dalam Wahyu 20 ayat 6, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kemudian karena kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Katakan di ayat 20 di pasal 20 ayat 6 ini, berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. Berita yang sangat menyenangkan ini, saudara. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka. Segala puji bagi Tuhan. Kemudian kita lihat kebangkitan kedua adalah kebangkitan bagi mereka yang akan dihukum dalam kebinasaan yang kekal. Yohanes pasal 5 ayat 29b. Tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Ini sangat tegas sekali firman Tuhan. Yang bangkit pertama pada waktu Yesus datang, mereka akan mewaris hidup yang kekal, sebab mereka telah berbuat baik, telah melakukan firman Allah dengan setia sampai langkah terakhir. Tetapi baik bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, dia pun akan bangkit, tapi mereka dibangkitkan hanya untuk dihukum. Berita ini sangat mengerikan bagi orang yang tidak percaya kepada Yesus. Yohanes 5 ayat 29b berkata, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Saudara sekalian, ada dua garis besar di sini. Yang percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk menerima hidup yang kekal. Dan yang kedua, orang yang tidak percaya kepada Yesus dibangkitkan untuk menerima hukuman yang kekal di api neraka yang menyala-nyala sepanjang masa. Dalam Wahyu pasal 20 ayat yang kelima bagian B berkata, tetapi orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Sebelum berakhir masa 1000 tahun itu, orang-orang mati yang lain tidak bangkit. Kekasih dalam Tuhan, dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 24, kemudian tiba kesudahannya, yaitu apabila pertama, setelah terjadi kebangkitan orang-orang percaya saat kedatangan Yesus kedua kali, seperti yang dikatakan oleh 1 Tesalonika 4 ayat 16, dan dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 23. Dan kedua, pembinasaan segala pemerintahan, segala kuasa dan kekuatan dari kuasa kegelapan ayat 24. Ada pembagian yang sangat berbeda yang kita lihat dari ayat-ayat ini bagi orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Musuh yang terakhir dibinasakan ialah maut. Musuh yang terakhir dibinasakan dikatakan ialah maut. Maut adalah setan atau iblis bagi kepalanya, si pembawa kematian. Saudara sekalian, dalam Wahyu 20 ayat 7 sampai 10 kalau kita baca, setelah masa 1000 tahun damai berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya dan menghasut orang
orang yang bangkit di kebangkitan kedua. Orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus untuk melawan kerajaan 1000 tahun damai itu. Terjadilah peperangan antara Allah melawan iblis dan pengikut-pengikutnya. Pada saat itu datanglah api dari langit dan menghancurkan mereka. Dan iblis dan pengikut-pengikutnya, orang-orang yang tidak selamat, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, dilemparkan ke dalam neraka yang kekal. Ini satu peringatan bagi kita yang justru hidup di akhir daripada akhir zaman. Jaga baik-baik iman kita, jaga baik-baik percaya kita. Jangan sampai terlepas, sebab kalau terlepas ada api neraka yang menanti kita kalau kita meninggalkan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, yang sering kali kita dengar, sekali Yesus tetap Yesus. Harus kita pertahankan benar-benar iman kita. Puji Tuhan. Wahyu pasal 20 ayat 14 dan ayat 15. Wahyu 20 ayat 14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Sangat mengerikan. Kalau kita lihat api, tempat kita memasak di dapur aja, panasnya bukan main, saudara sekalian. Dapat membuat air mendidih sampai 180 derajat. 100 derajat. Dia mendidih. Itu luar biasa kalau kena di tubuh kita. Sangat panas sekali. Bisa membuat kita cedera. Apalagi neraka, saudara. Yang dikatakan adalah lautan api, tempat orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, tempat orang-orang yang menolak Yesus, tempat orang-orang yang tidak menghargai akan korban Yesus. Tetapi berbahagialah orang yang percaya kepada Yesus, karena ia dijanjikan yang akan mewarisi hidup yang kekal. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-53 sampai dengan ayat 58 berkata, karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Ayat 54. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenangan? Di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56. Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Ayat 57. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kapankah kemenangan ini diberikan kepada orang percaya? Yaitu pada waktu Yesus bangkit dari antara orang mati. Sebagai pernyataan kepada dunia ini, terutama kepada iblis, bahwa maut telah dikalahkan dan hidup kekal telah dijamin bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Siapakah mereka yang percaya pada Tuhan? Saudara dan saya, kita sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Ayat 58.
1 Korintus 15 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah. Saudara sekalian, berdiri teguh, kuat, jangan goyah, jangan bimbang, jangan terpengaruh dengan dunia ini, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Libatkan dirimu, orang-orang percaya, untuk pekerjaan Tuhan. Begitu banyak pekerjaan Tuhan yang menantikan saudara sekalian. Ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menang, orang-orang yang akan mewarisi kerajaan surga. Mari sama-sama kita membagi waktu untuk melayani Tuhan dalam pekerjaan apapun juga. Kita menyenangkan Tuhan karena perbuatan Tuhan bagi kita sekalian. Dia telah mati disalibkan, dan dosa-dosa kita telah disucikan bersih, sehingga kita dapat mewarisi hidup yang kekal. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Apapun yang kau korbankan kepada Tuhan, apakah tenagamu, apakah kekayaanmu, apakah uangmu, apakah kepintaranmu, apakah waktu, apa saja yang kau korbankan untuk Tuhan, tidak dikatakan sini, jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah, yaitu hidup yang kekal bagi orang-orang yang setia di dalam Tuhan. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan ini, mari kita teguhkan iman kita semakin setia di dalam Yesus Kristus, karena Dia telah memberikan kepada kita yang terbaik. Dia telah berkorban di atas bukit Golgota, dikuburkan 3 hari 3 malam. Pada hari yang ketiga Dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Dan sementara kita menunggu hari kedatangan Tuhan yang kedua kali, marilah kita melakukan giat melayani Tuhan. Apa saja yang dapat kita kerjakan buat Tuhan, mari kita kerjakan dengan suka hati, karena firman Tuhan berkata, jerih payahmu tidak sia-sia. Kiranya Tuhan memberkati saudara sekalian. Haleluya. Mari kita akan menyanyi bersama-sama, Dia hiduplah.
kepadamu ya Tuhan, buat kebenaran firman-Mu, bahwa yang benar adalah bahwa Yesus Kristus itu telah dibangkitkan dari antara orang mati setelah dia berada di perut bumi 3 hari 3 malam. Lalu dia bangkit dari antara orang mati, memberikan kemenangan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga, bahwa Engkau telah Tuhan memberikan anak-Mu yang tunggal itu sebagai jaminan keselamatan bagi semua manusia. Tetapi barang siapa yang percaya, dialah yang akan mewarisi hidup yang kekal. Kami membaca dari firman-Mu, kebangkitan yang pertama adalah diberikan kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka akan bertemu dengan Tuhan di awan-awan. Tetapi Tuhan, kebangkitan yang kedua adalah bagi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan setelah 1000 tahun damai. Mereka bangkit hanya untuk dihukum, hanya untuk dilemparkan dalam lautan api, yaitu kematian yang kedua. Oleh dari sebab itu, Saudara Tuhan, kiranya Tuhan, setelah firman Tuhan kami dengarkan bersama-sama, biarlah Tuhan Engkau taruhkan di hati kami, agar firman ini akan menuntun kami pada jalan yang sebenarnya, yaitu jalan daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Manakala kami mengikut jalan daripada Tuhan, maka Tuhan Yesus akan membawa kita sekalian, kami sekalian orang percaya pada kebenaran dan kehidupan yang kekal. Bapa, terima kasih sementara kami masih ada di dunia ini ya Tuhan. Kiranya Engkau pelihara kami, jauhkan kami dari godaan-godaan dunia Tuhan, yang seringkali Tuhan membuat anak-anak Tuhan tergelincir Tuhan, anak-anak Tuhan terseret dengan dunia ini. Tetapi mari Tuhan, setelah kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan, marilah Engkau taruhkan itu di hati kami untuk membawa kami semakin dekat dengan Engkau, semakin dekat dengan Engkau, agar supaya pada waktu Engkau datang kembali, kami dapat mendengar nama kami dipanggil oleh Engkau ya Tuhan, untuk hidup bersama-sama dengan Engkau. Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, keluarga kami yang telah meninggalkan Engkau ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau lawati mereka, dan kiranya Engkau panggil mereka untuk kembali lagi ke jalan yang benar ya Tuhan. Karena kalau mereka tidak kembali ke jalan yang benar, maka firman Tuhan mengatakan mereka akan mengalami kematian yang kedua, yaitu dilemparkan ke lautan api yang menyala-nyala itu. Tuhan, sangat mengerikan. Dan sebab itu, biarlah Engkau panggil mereka Tuhan, agar supaya mereka boleh kembali lagi kepada jalan yang benar. Nama Tuhan dipuji, dibesarkan. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Tuhan, kami berdoa untuk gereja-gereja, kiranya Engkau tolong Tuhan, khususnya gereja GPDI. Berkatilah Tuhan, atau majelis pusat, majelis daerah, majelis wilayah, semua hamba Tuhan, dan semua pelayan-pelayan dan gereja kami. Engkau berkati mereka Tuhan, biar mereka tetap setia melayani Tuhan, karena jerih payah mereka tidak sia-sia di hadapan Tuhan. Ada upahnya, upah hidup yang kekal. Terima kasih banyak ya Tuhan. Engkau berkati Tuhan akan Tuhan acara GPDI akan diadakan tahun depan ya Tuhan. 100 tahun atau 1 abad Tuhan yang akan dilakukan di Bali. Mari Engkau berkati agar supaya ibadah syukuran itu boleh menjadi berkat, khususnya bagi GPDI, bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkatilah akan Pendeta Joel sebagai Ketua Umum Majelis Besar GPDI. Berkatilah Tuhan dalam segala program pekerjaan, dan juga berkati Tuhan akan majelis daerah, majelis wilayah, dan semua pelayan-pelayan Engkau memberkati. Kami juga berdoa Tuhan untuk pemerintah
pemerintah Indonesia di bawah pimpinan daripada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Engkau berkati Tuhan, berikan kepada kedua pemimpin kami kesehatan, kekuatan, hikmat, keberanian, kesanggupan, kemampuan untuk membangun Indonesia maju, dan untuk membawa akan bangsa Indonesia untuk hidup rukun dan damai dan hidup makmur ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau tolong dalam semua pembangunan, termasuk pembangunan ibu kota baru Republik Indonesia di Kalimantan Timur boleh berjalan dengan baik sampai dapat dipergunakan dengan baik ya Tuhan. Tolonglah bangsa kami, jauhkan dari segala kekacauan dan malapetaka ya Tuhan. Berkati juga angkatan bersenjata dan kepolisian yang mengayomi akan bangsa Indonesia, yang menjaga tertiban bagi bangsa Indonesia. Berkati juga akan angkatan bersenjata dan kepolisian kami ya Tuhan. Tuhan, di saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi yang disebut penyakit sampar corona, bahkan seluruh dunia Tuhan. Kami berdoa untuk para medis, para dokter, perawat, dan semua Tuhan yang bergerak di dalam mengatasi akan sampar corona ini. Engkau berikan mereka kesehatan, kekuatan, kesanggupan ya Tuhan. Dan kami berdoa kiranya penyakit sampar ini Engkau tolong Tuhan supaya dilalukan dari kami sekalian, agar supaya Tuhan kami boleh lagi pulih kembali Tuhan, di mana kami boleh beribadah lagi kepada Tuhan, dan kami juga boleh beraktivitas lagi ya Tuhan, dan kehidupan kami bisa lagi berjalan sebagaimana yang semestinya ya Tuhan. Hanya Engkau yang dapat mengalahkan akan virus corona ini ya Tuhan, dan memberikan Tuhan kembali keamanan bagi seluruh bangsa Indonesia, bahkan seluruh dunia. Terima kasih banyak Bapak. Kami serahkan semua ini masalah dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau bekerja seturut dari kehendak-Mu, dan berkatilah akan sidang jemaat GPDI Immanuel Cisarua Puncak ya Tuhan, yang sekarang ada di rumah-rumah masing-masing. Mereka mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati mereka Tuhan, berikan mereka kesehatan, kekuatan, sukacita sementara di karantina di rumah masing-masing Tuhan, karena keadaan di luar tidak memungkinkan kami berkumpul. Tuhan, jaga pelihara seluruh jemaat GPDI Immanuel Puncak Cisarua ya Tuhan. Jauhkan dari penyakit corona Tuhan. Pelihara mereka Tuhan, teguhkan iman mereka, kuatkan mereka Tuhan, biar tetap melihat kepada Tuhan, sebab dari Tuhan datang pertolongan. Terima kasih banyak Bapa di sorga buat kesempatan yang diberikan lagi buat kami untuk memperingati hari kebangkitan-Mu, untuk memberikan kemenangan bagi kami sekalian, menguatkan kami sekalian bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati juga keluarga-keluarga kami dimanapun mereka berada. Kau juga lindungi dan pelihara ya Tuhan, dan berkati mereka Tuhan, agar supaya nama Tuhan sama-sama kami muliakan bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak dalam surga. Dengarlah doa kami dan ampuni akan segala dosa kami, dan kami sudah berdoa kepada-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya.
pagi hari ini ya Tuhan. Oleh dan sebab itu saudara arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Bapa kami dalam sorga, kami serahkan atas seluruh jemaat ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau jaga dan pelihara mereka di saat-saat sekarang ini, di mana Tuhan kami tidak bebas karena ada penyakit yang sedang merajalela. Itulah sebabnya lindungi pelihara mereka. Apapun yang akan kerjakan Engkau berkati ya Tuhan. Tolonglah Tuhan di masa-masa yang sukar ini. Engkau pelihara, Engkau jaga, doakan semua jemaat dan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, sampai masa kegelapan ini berlalu. Nanti kami akan lagi dapat berkumpul lagi bersama-sama untuk mengadakan aktivitas kami sebagaimana biasanya. Terima kasih banyak Bapa di surga, dan kiranya Tuhan Engkau akan memeliharakan jemaat-Mu, akan keluarga-keluarga kami manapun mereka nanti akan berada. Engkau jaga pelihara sepanjang minggu yang berjalan ini, dan biarlah Engkau cukupkan segala keperluan mereka, jauhkan dari segala sakit penyakit, dan lindungi mereka ya Tuhan, agar supaya nama Tuhan dipuji dibesarkan. Terima kasih banyak Bapa di surga, akan segala janji dan segala firman-Mu, biarlah itu menjadi berkat dalam kehidupan kami sekalian. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan sekarang saudara-saudara sekalian, marilah kita bersama-sama melihat kepada Tuhan dan bersama-sama menyerahkan hidup kita ke dalam pimpinan Tuhan, biar Dia menjaga dan memelihara kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya, agar supaya nama Tuhan dipuji-puji, dibesarkan. Oleh dan sebab itu, saudara-saudara sekalian, baik Anda di rumah-rumah atau di tempat-tempat dimanapun berada, terimalah akan berkat-berkat daripada Allah Bapa yang telah menjadikan langit dan bumi dan segala isinya, dan akan Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, dan dalam persekutuan penghiburan kekuatan Allah Roh Kudus adalah kiranya menyertai saudara sekalian, akan menyertai kami semua mulai sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dan semua berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. God is risen. Come on, come and raise Him. God is risen. Come and worship. Amen. The enemy's overthrown. His power has been made known. Our God is awesome in